Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Ziaul Haq dengan NIM 859686688 UPBJ Bandung. Saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan lingkungannya yang saling ketergantungan. Hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme atau spesies yang mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah lembar kerja, alat tulis, lingkungan sekitar. Dari hasil pengamatan yang pertama, ada hubungan antar siput dengan pohon nangka. Dalam hal ini, siput memperoleh keuntungan berupa makanan, yaitu daun-daun pohon nangka untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon nangka mendapatkan kerugian di mana daunnya rusak dan menghambat proses fotosintesis, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pohon nangka. Yang kedua, ada kucing dengan kutu. Di sini yang diuntungkan adalah kutu. Kutu hidup di tubuh kucing, menempel di kulit dan bulu, serta menghisap darah kucing sebagai sumber nutrisi, memberi keuntungan bagi kutu yang mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Sementara kucing dirugikan karena gigitan kutu dapat menyebabkan iritasi, gatal, dan infeksi pada kulit. Yang ketiga, ada parasit tali putri di daun bidara. Di sini yang diuntungkan adalah tali putri. Tali putri menempel pada tanaman bidara dan menghisap nutrisi dari jaringan tanaman tersebut menggunakan struktur khusus yang disebut haustorium. Dengan cara ini, tali putri mendapatkan makanan dan air tanpa harus melakukan fotosintesis sendiri. Sementara yang dirugikan adalah bidara. Dirugikan karena tali putri menghisap nutrisinya. Hal ini bisa melemahkan tanaman bidara, mengurangi kemampuannya untuk tumbuh dan berfotosintesis dengan optimal. Bahkan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kematian tanaman inang. Yang keempat, ada benalu di pohon mangga. Diuntungkan yaitu benalu menempel pada cabang-cabang pohon mangga dan mengambil air serta nutrisi dari pohon tersebut melalui struktur khusus yang disebut haustorium. Benalu dapat melakukan fotosintesis sendiri, tetapi tetap membutuhkan sumber nutrisi tambahan dari pohon inang, sehingga mendapatkan manfaat. Mangga dirugikan karena benalu menyerap air dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan sendiri. Yang kelima, ada lalat dengan buah. Yang diuntungkan di sini yaitu lalat buah, karena bertelur pada permukaan atau di dalam buah. Setelah telur menetas, larva lalat buah akan mengkonsumsi daging buah tersebut. Yang dirugikan di sini adalah buah. Dirugikan karena larva lalat memakan daging buah yang dapat menyebabkan buah menjadi busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Simbiosis komensalisme adalah terjadinya interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu akan mendapatkan keuntungan, sedangkan individu lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ke-1 ada anggrek di pohon mangga. Pihak yang diuntungkan yaitu anggrek, mendapat tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Jenis makhluk yang tidak diuntungkan atau dirugikan yaitu pohon mangga. Yang kedua, ada sirih di pohon kayu putih. Pihak diuntungkan yaitu sirih, mendapatkan tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Jenis makhluk yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan yaitu pohon kayu putih.
Yang ketiga, ada pohon dan burung. Pihak yang diuntungkan ini yaitu burung. Seringkali membuat cabang pohon untuk berteduh, berlindung dari predator, dan menetaskan telurnya. Dengan berada di pohon, burung mendapatkan tempat yang aman dan stabil untuk hidup dan berkembang biak. Jenis makhluk yang tidak diuntungkan atau dirugikan yaitu pohon. Yang keempat, ada laba-laba dengan pohon mangga. Diuntungkan di sini yaitu laba-laba. Seringkali membuat jaring di antara cabang-cabang pohon mangga. Dengan membuat jaring-jaring, laba-laba mendapat tempat untuk menangkap serangga yang berfungsi sebagai makanannya. Yang tidak diuntungkan atau dirugikan yaitu pohon mangga. Yang kelima, ada tumbuhan paku dengan pohon palem. Di sini yang diuntungkan yaitu tumbuhan paku. Sering tumbuh menempel pada batang atau cabang palem. Dengan menempel pada pohon palem, tumbuhan paku mendapatkan posisi lebih tinggi. Yang tidak diuntungkan atau dirugikan yaitu pohon palem. Simbiosis mutualisme yaitu terjadinya interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Yang kesatu ada lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga membantu penyerbukan. Yang kedua, ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar, sementara bunga membantu penyerbukan. Yang ketiga, ada semut hitam dengan daun jambu air. Semut hitam melindungi tanaman jambu air dan antara lain yang dapat merusak daun dan bagian tanaman lain. Sementara daun jambu air memberikan tempat tinggal dan sumber makanan bagi semut hitam. Yang keempat, ada cacing dengan tumbuhan. Cacing menggali dan bergerak dalam tanah yang memberikan mereka tempat tinggal dan sumber makanan. Tumbuhan, karena aktivitas cacing mengemburkan tanah dan meningkatkan aerasi serta drainase saat cacing menggali, mereka menciptakan ruang untuk udara dan air. Yang kelima, ada kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari badan kerbau, sementara kerbau badannya menjadi bersih dari kutu. Itu dia kegiatan praktikum mengenai simbiosis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.